Selamat pagi sahabat Miraset semua. Hari ini kita akan update sedikit mengenai results daripada Harum atau Harum Energy yang overall memang menunjukkan pertumbuhan daripada sales volume yang cukup baik di tengah memang untuk cash cost-nya sendiri terkait dengan produksinya itu cukup declining. Oke, bisa kita mulai? Ya, jadi memang untuk di second Q 2023 revenue-nya itu dicatat di 198 juta dolar. Secara Q-on-Q memang mengalami penurunan signifikan yaitu 33%. Dan juga secara year on year masih mengalami penurunan juga sebesar 12%. Dan memang ini salah satunya adalah dikarenakan oleh ASP yang memang jatuh di second Q 2023 ke level 110 USD per ton. Atau memang penurunannya ini ada di level sekitar 32% secara Q-on-Q. Jadi kumulatifly untuk first half 2023 itu revenue-nya dicatat di 492 juta dolar atau masih naik di level 30,4% secara year on year. Walaupun sebenarnya untuk ASP sendiri secara year on year sudah turun menjadi 136 USD per ton, di penurunannya itu di 23,4%. Dan ini memang kita asumsikan sebetulnya di first Q 2023 kemarin itu ada sales schedule yang di-defer dari 4Q 2023, 4Q 2022 ke first Q 2023. Untuk cash cost sendiri, ini kita melihat adanya perbaikan sebetulnya untuk secara Q-on-Q basis, yaitu ke level sekitar 65 USD per ton. Penurunan secara Q-on-Q itu ada di 15,1% karena memang kita melihat adanya transportation cost yang lower dan juga adanya moderate decrease daripada royalty rate untuk Harum sendiri. Next. Ya, terkait dengan net profitnya sendiri, ini kita melihat sedikit kenaikan secara year on year untuk first half 2023-nya ke level 151 juta. Dan ini masih levelnya ini surpass our consensus dan juga konsensus estimate ya, dengan run rate yaitu terhadap kita 48%, kemudian juga untuk konsensus di 68%. Dan ini memang didukungnya lebih tepatnya karena memang secara 5 years average run rate ini run rate daripada Harum sendiri ada di level 41%. Kemudian terkait dengan investasi Harum terhadap nickel industry di 2023 di kuartal keduanya dari IMI dan juga NIC itu mengkontribusikan kepada net profitnya itu sekitar 5,6 juta USD atau turun sebesar sekitar 53% secara Q-on-Q. Yaitu sekitar 12% terhadap Harum net profit. Jadi memang kita melihat sebenarnya kontribusi IMI ini sedikit menurun ya, atau cukup menurun signifikan sebetulnya karena memang dari net profitnya sendiri IMI ini juga turun secara Q-on-Q ke level 8,3 juta dolar atau turun sebesar 53,6% karena juga memang kita melihat adanya nickel prices secara global yang juga turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Next. Ya, terkait dengan produksinya sendiri, ini di 2023 di second Q-nya itu remain strong produksinya di 1,8 juta ton untuk produksi batu baranya atau naik secara 6% secara Q-on-Q, kemudian juga sekitar 37% secara year on year, sehingga memang total produksinya untuk first half 2023 itu naik ke 3,5 juta ton atau naik secara year on year di level 52%. Dan memang kita melihat sebetulnya untuk stripping rasionya sendiri itu ada kenaikan di level 9,8 kali sekarang untuk di first half 2023-nya dari 2Q23 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di 8,5 kali. Tapi kemudian kita melihat ini sebenarnya mengingat daripada transportation dan juga cash cost-nya yang sudah menurun. Hal ini cukup baik kami nilai karena memang ini akan mensupport daripada company's earnings-nya dengan menaikkan sales volume-nya di tengah commodity prices yang memang normalizing terus untuk batu bara. Kemudian untuk dari IMI sendiri, NPI production-nya juga masih naik. Jadi memang secara overall penurunan net profit daripada IMI sendiri ini itu lebih didukung oleh ASP yang
signifikan turunnya. Kemudian terkait dengan nikel industri yang diinvestasikan juga dari Harum, yaitu PT WMI, itu sekarang di as of June 2023 completion-nya untuk civil construction-nya di 90% dan diekspektasikan untuk commencing produksinya itu di 4Q 2023. Dan secara keseluruhan ini new smelter-nya ini ada 4 RKF line dengan kapasitas produksi sekitar 56.000 ton NPI high grade nickel matte per tahun. Next. Terkait dengan outlook di 2023 untuk second half-nya sendiri, ini kita masih ekspektasikan inline dengan report bulanan kita tentang coal. Kita juga masih ekspektasikan adanya mungkin slight improvement dari demand terhadap batu bara Cina, karena memang yang pertama adanya economic recovery yang mungkin lebih baik di second half, kemudian juga adanya increase energy consumption. Dan di sisi untuk Harum sendiri ataupun miners ini kita melihat sebenarnya dikarenakan oleh dry weather yang ada dari El Nino ini juga itu akan support produsen atau miners batu bara termasuk juga Harum. Kemudian terkait dengan Cina itu sendiri, kita melihat Harum masih mempunyai potensi dengan exposure yang paling tinggi di antara coverage kita terhadap Cina untuk dibenefitkan dengan adanya dinamika daripada Cina itu sendiri. Memang sebetulnya kita masih melihat untuk resikonya di sisi lain adanya terkait dengan kebijakan DHE yang mungkin akan mengganggu putaran cash flow daripada perusahaan-perusahaan batu bara termasuk juga Harum. Namun perlu diingat bahwa sebetulnya untuk leverage-nya sendiri sekarang Harum itu masih ada di posisi net cash. Oke, terkait dengan rekomendasinya sendiri, ini kita masih mempertahankan rekomendasi buy kita dengan TP 2150 dan TP kita terakhir mengimplikasikan sekitar 6,2 kali daripada API. Sekian presentasi dari saya, kembali ke Anda. Selamat pagi.